Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY yang berada di bagian hulu. Luas wilayah Kabupaten Sleman mencapai 57.482 hektar atau sekitar 18% dari luas wilayah Provinsi DIY dan secara administratif terdiri dari 17 kapanewon, 86 kalurahan dan 1.212 padukuhan. Apabila kita cermati dari sisi sejarahnya, Kabupaten Sleman ternyata memiliki perjalanan yang panjang, diwujudkan dengan adanya bukti-bukti temuan cagar budaya pada masa Hindu-Buddha periode klasik. Nama Sleman menurut hipotesa Purbacaraka berasal dari penyebutan sebuah hutan Kunjara-Kunja, desa yang berarti daerah hutan gajah. Keberadaan hutan gajah tersebut disebutkan pada prasasti Canggal yang ditemukan di Candi Gunung Wukir, Magelang, Jawa Tengah. Dalam bahasa Jawa, hutan gajah tersebut disebut juga dengan Alas Ing Liman. Kemudian dari Alas Ing Liman tersebut, penyebutannya berubah menjadi Saliman dan akhirnya menjadi Sleman. Teori lain mengenai asal-muasal nama Sleman berasal dari kata Salimar pada prasasti Salimar IV yang ditemukan di daerah Demangan, Sleman. Prasasti Salimar IV bertahun saka 802 atau 880 Masehi berisi tentang penetapan perdikan hutan Salimar. Awal sejarah pemerintahan Kabupaten Sleman bermula dari diterbitkannya Riksblad nomor 11 tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta dalam 3 kabupaten, yaitu Kalasan, Bantul, Sulaiman yang kemudian disebut Sleman. Dalam Riksblad tersebut, Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik, yaitu Distrik Melati, terdiri dari 5 onderdistrik dan 46 kalurahan, Distrik Lekung, terdiri dari 6 onderdistrik dan 52 kalurahan, Distrik Cumeneng, terdiri dari 6 onderdistrik dan 58 kalurahan, Distrik Kodean, terdiri dari 8 onderdistrik dan 55 kalurahan. Pada tahun 1927, melalui Riksblad nomor 1 tahun 1927, Kabupaten Sulaiman atau Sleman diturunkan statusnya menjadi distrik bagian dari Kabupaten Yogyakarta. Pada 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menerbitkan Yogyakarta Kurei II yang menempatkan Sleman kembali menjadi kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat sebagai bupati dan pusat pemerintahan berada di Triharjo. Berdasarkan peraturan ini, Kabupaten Sleman membawahi 17 kapanewon dan 258 kalurahan. Selanjutnya berdasarkan maklumat pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah kalurahan, maka 258 kalurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 kalurahan membawai 1.212 padukuhan. Pergantian dari Pringgodiningrat ke Projodiningrat. Masa kepemimpinan Pringgodiningrat tidak berlangsung lama, kemudian digantikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Projodiningrat. Pada masa Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Projodiningrat inilah terjadi peristiwa Bumi Angkut sebagai respon terjadinya agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Pernah diserangnya dengan Belanda motornya kita ngumpet di mana seperti tulisan di sawah apa itu, ini masih di benak saya dan di mata saya itu masih terbayang.
saya tahu yang sering di kantor di waktu markasnya bapak di sini pindah ke sana ya tahu saya pulang ya lihat seneng ketemu sama bapak-bapak. Saya kan di Sleman, markasnya kan di Nangkrik, Nangkrik ke Barat sama Pak Kadri. Terus ini bukan Jumen, kalau Jumen ke kiri ya, sekali ke sebelah selatan ya, dekat kali biasa. Sama Pak Kadri, saya diajari ya di sini diajari nembak. Saya ada Belanda begini, nggak sampai teriak, ada kode harus tahu kode ini, harus jembalik atau gimana, pokoknya mesti pasti ditembak nanti ya. Seneng dulu, seneng nggak tahu gini, beling jadi saya itu, tapi positif. Ya. Bapak KRT Projo di Ningrat itu memang mengawali jabatan Bupati di Sleman itu waktu pemerintahan ada di Triharjo, itu jelas sih. Dan itu KRT Pringgo di Ningrat itu sebenarnya sudah tidak mengalami masa di Ambarukmo itu sudah banyak. Pada Senin Pahing 20 Desember 1948, Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Projodiningrat memindahkan pemerintahan dari Triharjo ke Nangsri Kidul, Girikerto, Turi. Bapak Bupati dikawal oleh polisi Kabupaten Sleman ke rumah Bapak Marto Diharjo. Yang waktu itu yang menjabat sebagai Bupati Bapak Projodiningrat itu dengan dikawal polisi Kabupaten Sleman pindah di Nangsri Kidul ini. Bapak Bupati legahnya di rumah yang sebelah belakang. Terus lalu untuk pengawal tentara dan PMI-nya ada di rumah. Ini kebetulan mbah saya semua. Yang belakang itu Mbah Merto Diharjo, kalau yang di sini Mbah Merto Sunjoyo. Bapak Bupati dengan perangkatnya menempati di Nangsri ini selama 7 hari. Selama 7 hari yang kemudian pindah ke Desa Manggungsari itu Wonokerto. Sedang mobil kendaraan Bapak Bupati tidak dibawa untuk supaya tidak ketahuan, ditinggal di sini Nangsri Kidul. Yang kemudian kendaraan Bapak Bupati yang berupa sedan itu dibuang oleh rakyat Nangsri di Kretek itu utara dusun yang itu kan ada Kretek Kali Adem kalau di utara dusun Himpong. Pemerintahan pada masa ini merupakan pemerintahan gerilya yang berpindah-pindah sampai 26 kali. Dari Kapanewon Sleman, Kapanewon Turi, dan Kapanewon Ngaglik. Selama berada di Kapanewon Sleman, pemerintah gerilya pernah berkantor di Krandon dan Ngepos. Waktu di Kapanewon Turi, sempat berkantor di Pedukuhan Nangsri, Manggung Sari, Somoitan, dan Tawang Harjo. Saat di Kapanewon Ngaglik secara berturut-turut berkantor di Padukuhan Jetisuruh, Ngetiran, Ngeledok, Wareng, Candi, Karanglo, Bandulan, dan Bawuk. Setelah berakhirnya era revolusi kemerdekaan, Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Projodiningrat mengajukan permohonan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk berkenan mengizinkan pesanggerahan dalam Ambarukmo untuk dijadikan kegiatan pelayanan pemerintahan Kabupaten Sleman tanpa disertai pemindahan ibu kota. Jadi, ibu kota kabupaten tetap di Triharjo Sleman, sedangkan bupati beserta perangkatnya melayani masyarakat di Ambarukmo. Masa pelayanan pemerintahan di Ambarukmo dilanjutkan oleh bupati ketiga, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Dipo Diningrat yang menjabat pada periode 1950 sampai 1955.
Kondisi pemerintahan pada masa Kanjeng Raden Tumenggung Dipodiningrat cukup kondusif karena bupati, wakil bupati, dan para pegawainya banyak yang menetap di Ambarukmo. Pemerintahan Kabupaten Sleman selanjutnya diteruskan Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Diningrat sebagai bupati yang keempat pada masa demokrasi liberal periode 1955 sampai 1959. Pada periode ini muncul adanya bupati kembar, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Diningrat dan Bukhori S. Pranoto Hadi selaku Kepala Daerah Swantatra tingkat 2. Dualisme kepemimpinan ini berakhir seiring diterbitkannya Keputusan Nomor 141 Tahun 1958. Bupati Sleman berikutnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Murdo Diningrat yang menjabat pada periode 1959 sampai 1974. Pada tanggal 4 Juli 1964, pusat pemerintahan dari Ambarukmo dipindah ke Dusun Beran, Tridadi. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Bupati Dr. Andes Haji Suyoto Projo Suyoto sebagai Bupati ke-6 yang memerintah Kabupaten Sleman periode 1975 sampai 1985. Beliau adalah seorang pamong praja yang akhirnya mengantarkan beliau dalam meraih anugerah tanda kehormatan berupa Parasamya Purna Karya Nugraha pada tahun 1979 yang diserahkan oleh Letnan Jenderal Ali Murtopo, Menteri Penerangan Republik Indonesia dalam upacara di Alun-Alun Beran tanggal 8 September 1979. Periode berikutnya dijabat oleh Dr. Andes Haji Samirin sebagai Bupati ke-7 yang dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan Kabupaten Sleman periode 1985 sampai 1990. Pada periodenya dibangun Masjid Agung Wahidin Sudiro Husodo. Bupati ke-8 Bapak Dr. Andes Haji Arifin Ilyas periode 1990 sampai 2000. Pada periode ini dibangunlah Gedung Dinas Pertanian, Gor Panguan, dan Wisma Sembada Kaliurang. Pada periode beliau ini, Sleman dianugerahi pusaka Tombak Kiai Turunsih oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Bapak Dr. Andes Ibnu Subianto AKP menjabat sebagai Bupati ke-9 periode 2000 sampai 2010. Pada periode ini, beliau membangun gedung perkantoran berkonsep modern dan stadion Maguwo. Pemerintahan Bupati Ibnu Subianto dilanjutkan oleh Dr. Andes Sri Purnomo MSI yang menjabat pada periode 2010 sampai 2020. Pada periode ini dicanangkanlah Sleman Smart Regency dan di akhir periode dibangun gedung DPRD baru.